Ascoltiamo Dengar la parola del sabda Signore Tuhan, dal secondo libro dei Re, kitab kedua capitolo Raja-Raja, 22. bab 22. Dal Dari versetto ayat 1 1 al versetto sampai 14 dengan 14, e al kemudian capitolo bab 23, 23, dal versetto ayat 1 1 al versetto sampai 3. dengan 3. Quando divenne re Giosia, Yosia aveva berumur 8 8 tahun anni. pada waktu ia menjadi Regnò raja, 31 dan anni a 31 tahun Gerusalemme. lamanya ia memerintah di Yerusalem. Sua Nama madre, ibunya ialah Boscat, Yedida binti Adaya si chiamava dari Yedida, Boskat. figlia di Adaiah. Ia Fece le sue melakukan apa yang cose benar di davanti mata del Tuhan Signore, dan seguendo hidup sama tutto seperti nella via di Daud, Davide suo bapak padre, leluhurnya, senza dan tidak deviare menyimpang né a ke destra kanan atau né ke a kiri. sinistra. Nell'anno Dalam 18 tahun di yang re Giosia, ke-18, il re zaman Raja mandò Yosia, Safan, maka Raja menyuruh Safan figlio bin di Asalia, Azalia figlio di bin Mesulam, Mesulam, scriba, panitera nel itu ke tempio rumah del Tuhan, Signore, katanya. dicendo: salve, Pergilah kepada vada a imam besar Ilchia, sommo Hilkia. sacerdote, Suruhlah e ia metta menyerahkan assieme gli seluruh arari uang che yang telah costruiscono il dibawa ke tempio del dalam rumah Signore, Tuhan, yang telah custodi della dikumpulkan dari soglia pihak hanno rakyat raccolto da oleh poco. penjaga-penjaga pintu. Lo si dia in mano agli Baiklah esecutori dei itu lavori, diberikan ai mereka ke tangan sovrintendenti del para tempio del pekerja yang Signore, diangkat e untuk costoro lo mengawasi diano rumah agli Tuhan, esecutori dei supaya diberikan lavori che kepada sono nel tukang-tukang yang ada tempio di del rumah Tuhan Signore, untuk memperbaiki per riparare kerusakan le rumah parti itu, danneggiate del tempio. Insieme al yaitu legname, kepada tukang-tukang ai kayu, fattori tukang-tukang dei bangunan, dan lavori, tukang-tukang tembok, per l'acquisto juga del bagi legname, pembelian piede kayu di dan taglio batu e per pahat riparare il untuk tempio. memperbaiki rumah itu. Tuttavia Tetapi non tidak sottovalutò il usahlah denaro mengadakan consegnato per perhitungan dengan l'acquisto mereka mengenai uang yang diberikan ke del tangan mereka, santuario. sebab mereka bekerja dengan Il jujur. sommo sacerdote Berkatalah Chilchia imam besar Ilkia disse allo scriba kepada Safan: Safan, panitera itu, ho trovato nel telah tempio kutemukan il kitab libro della Taurat legge. itu di rumah Chilchia Tuhan. diede Lalu il Hilkia libro a memberikan Safan, kitab itu che lo kepada Safan, lesse. dan Safan terus Lo scriba membacanya. Safan Kemudian Safan, panitera andò itu, dal masuk re e menghadap raja, lavorò dicendo: disampaikannya lah i tuoi kabar servitori tentang hanno itu kepada versato il raja. denaro raccolto Hamba-hambamu nel ini telah tempio mengambil seluruh e uang yang l'hanno terdapat di rumah consegnato in Tuhan mano agli dan esecutori memberikannya ke dei tangan para lavori, pekerja yang diangkat sovrintendenti mengawasi del rumah tempio itu. del Signore. Poi lo scriba Safan, panitera Safan itu, annunciò al re: memberitahukan juga pada il raja, sacerdote Imam Chilchia Hilkia telah mi ha dato memberikan il kitab libro. kepadaku. Safan lo Lalu lesse Safan davanti al membacakannya re. di depan raja. Udite le parole del libro Segera della sesudah raja legge, mendengar il perkataan re kitab si Taurat stracciò le itu, vesti. dikoyakanlah Il re comandò al pakaiannya. sacerdote Kemudian Chilchia raja memberi perintah kepada ed Imam Achicam, Hilkia, figlio di kepada Safan, Hakikam bin Akbor, figlio Safan, di kepada Micaea, Akbor allo bin scriba Mika, Safan, kepada Safan, panitera itu, ad dan Asaia, kepada figlio di Azaya, Hilkia: hamba raja, katanya, andate, pergilah, mintalah consultate il Signore petunjuk per Tuhan bene del bagiku, popolo bagi di tutto rakyat, Giuda dan riguardo bagi alla seluruh parola Yehuda di tentang questo perkataan libro kitab ora yang ditemukan trovato. ini. Sebab Infatti, hebat grande è l'amore kehangatan del murka Tuhan Signore yang che si è bernyala-nyala acceso terhadap contro di kita, noi, oleh karena perché i nenek nostri moyang kita padri tidak mendengarkan hanno perkataan kitab ascoltato le ini parole di dengan questo libro, berbuat mettendole tepat in seperti pratica yang come è tertulis di stato dalamnya. scritto per noi. Maka Il pergilah sacerdote Imam Chilchia, Hilkia, Hakikam, insieme con Achicam, Akbor, Akbor, Safan, Safan, dan Asaia, Asaya si pada recarono alla Nabiah prophetessa Hulda, Hulda, moglie istri di seorang Sallum, yang mengurus figlio di pakaian-pakaian, Tobiah, yaitu Salum bin figlio di Tikwa bin Carcas, Harhas. custode delle Nabiah vesti, itu tinggal di dove Yerusalem, di abitava perkampungan nel baru. secondo quartiere di Gerusalemme. Mereka Essi memberitakan parlavano semuanya con lei. kepadanya.
yaitu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketepatan-ketepatannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Saudara dan saudari terkasih, hari Minggu ini telah didedikasi dari Paus Fransiskus pada Sabda Allah. Di sini kita ada Alkitab pertama komunitas yang digunakan bertahun-tahun dari 73 di doa Sant'Egidio. Ya, ini adalah edisi yang direvisi oleh Wali Gereja, Konferensi Wali Gereja Italia, dan kita letakkan di sini untuk menunjukkan referensi bagi komunitas. Ini adalah hari kedua kita merayakannya, walaupun tidak semua memahami arti penting dari pesta ini. Penetapan hari ini sebagai hari Minggu Sabda Allah menggoreskan sejarah berharga dalam kepausannya dan dalam surat apostolik Aperuit Illis. Ia menulis, tidak boleh menjadi warisan segelintir orang dan hanya menjadi sebuah kumpulan kitab bagi orang-orang yang diistimewakan. Alkitab adalah milik khususnya umat yang berkumpul untuk mendengarkannya dan mengidentifikasikan diri pada sabda itu. Sering terjadi monopoli kepemilikan kitab suci oleh sekelompok orang atau orang-orang terpilih. Tidaklah demikian seharusnya. Alkitab adalah kitab untuk umat Tuhan, di mana dalam keterceraiberaian dengan mendengarkan Alkitab mereka menjadi satu. Allah menyatukan umat dan menjadikan mereka satu bangsa. Itulah yang kita alami tahun ini. Kita alami justru Alkitab dari pandemi membawa persatuan, di mana pandemi dalam mendengar bersama walaupun jarak memisahkan dan menjadikan kita satu bangsa dunia. Sabda telah melindungi kita. Perjalanan manusia, perjalanan bangsa Tuhan dan Alkitab bersinggungan seperti yang kita dengar dari kisah reformasi agama oleh Raja Yosia. Setelah penistaan yang dilakukan oleh Raja Manasye dan raja-raja lain yang menghilangkan kitab Taurat. Kemungkinan besar yang dimaksud adalah kitab Imamat. Yosia ingin
Contoh apa yang dilakukan oleh Daud, dan ia memperbaiki bait Allah. Tidak cukup. Dan satu waktu, Imam Besar Hilkia berkata kepada Safan, sang penitera, pemimpin restorasi bait, mengatakan, telah kutemukan kitab Taurat. Saya tekankan, bagaimana juga imam besar juga melupakan. Juga imam besar melupakan. Safan memberitahu kepada raja dan membacanya. Dia mendengar dan memahami sambil menangis apa yang menjadi jantung dari reformasi bagi Israel. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Akar dari dosa, akar dari kejauhan adalah ketulian atas sabda Allah, ketulian yang membuat sklerotik hati kita. Sabda Allah memperlihatkan perjanjian dan persahabatan Allah dengan umat. Perlindungan yang Ia berikan, perlindungan atas manusia dari keegoisan dan kekerasan. Ketika sabda Allah adalah dialog di antara Tuhan dan bangsanya. Dan karena itu ketika sabda Allah hilang, ada diam, keheningan, yaitu kematian manusia. Seorang pemikir Yahudi, Abraham Heschel, tahun 1965 menulis, Nazisme ia berasal dari pemberontakan terhadap Alkitab melawan Allah Abraham. Ketika menyadari bahwa ajaran Kristen telah diam dalam hati orang-orang Barat sehingga mereka menyembah Allah Abraham dan adanya hubungan erat kekristenan dengan Alkitab Yahudi, maka ia memutuskan untuk menghabisi orang Yahudi dan kekristenan. Jika ia dapat meneruskan dan menggantikan posisi mereka dengan paganisme. Adalah kata-kata yang penuh penderitaan dan penting. Pemikir Yahudi ini ingin satu karya yang berjudul Hari Sabtu. Ketika Alkitab tidak dicintai, tidak dibaca dan tidak diwartakan, maka di tempat itu ada penyembah, ada berhala, yaitu dirinya sendiri. Manusia, laki-laki dan perempuan, lupa bahwa mereka secitra dengan Allah. Inilah yang membawa manusia dapat saling menghargai. Mereka lupa bahwa orang hidup tidak hanya dari roti, tetapi dari setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan. Justru dalam masa sulit ini, di mana orang berusaha untuk membangun kembali masyarakat,
sebagai bagian che a pezzi, masyarakat yang sudah pecah, celebrare merayakan sabda Allah la pada hari festa ini, della parola di domenica pada hari Minggu, significa sangatlah bermakna. non disprezzare Janganlah kita meremehkan hari ini. non facciamoci Janganlah prendere kita dall'abitudine membiasakan semuanya, jadi ada cuma perasaan saya saja dan begitu pun tidak ada pesta yang menghentikan waktu dan memanggil kita pada kebesaran waktu Tuhan. Ya, hari Minggu. Salah satu yang dilakukan Yesus setelah ia bangkit adalah ini. Kita berada di Injil Lukas, bertemu dengan para murid dan membuka pikiran mereka sehingga mereka memahami kitab suci. Ini judul surat Paus Fransiskus Aperuit Illis. Karunia Yesus yang bangkit dalam roh adalah terbukanya pikiran terhadap kitab suci, kitab orang Yahudi, dan memahami ajaran Yesus yang adalah sabda hidup melalui Injil dan kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Baru. Ini adalah hari Minggu, keterbukaan pemikiran terhadap dua warisan dan kepada sabda Tuhan yang satu-satunya. Dalam perayaan liturgi, Alkitab masuk di tengah-tengah kita sebelum kita mendengarnya. Alkitab menghampiri umat dan ia dibaca. Dan setiap minggu, hari Minggu dapat ditemukan dari abu-abu kehidupan kita. Dan Alkitab menghampiri umat dan ia dibaca. Yosia memerintahkan agar setiap orang, dari yang kecil sampai yang besar, mendengarkan kitab perjanjian. Hanya setelah bacaan, Raja membuat perjanjian agar melaksanakan apa yang mereka dengar. Ini untuk bertaat terhadap sabda Tuhan. Perjanjian hati dan jiwa. Segenap hati dan jiwa. Umat yang berkumpul, pertemuan-pertemuan bangsa, mana mendengarkan di Alkitab, sering kita baca dalam Alkitab, dan tidak kita menyebut semuanya, mulai dari Musa, saat menulis Taurat memerintahkan agar pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Dan yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Di Babilonia, Baruk membawa kitab kepada sekelompok orang buangan di sana. Mereka menangis, mereka berdoa dan mengumpulkan uang bagi mereka yang masih berada di Yerusalem. Dalam Keluaran dapat ditemukan kitab. Saya ingin Baruk di pengasingan mereka menemukan kitab. Orang dalam pengasingan pun butuh sabda.
kamu dapat mengerti sabda sebagai kompas dalam sejarah. Si ricomincia anche dall'ascolto. Mulai dari mendengarkan. La proclamazione, la comunicazione della Nah, parola di Dio komunikasi sabda Allah, hubungan dengan sabda riprende a parlare con adalah noi. pengampunan. Tuhan kembali berbicara kepada Paolo kita. insegna, Paulus fede mengajar, dipende dalla predicazione iman e la tergantung predicazione dari a sua volta si khotbah, attua per la parola di Dio. dan khotbah mulai dari Questa sabda Tuhan. domenica, cari amici, Hari Minggu ci chiama ini, teman-teman, alla gioia di festeggiare la kita Bibbia ritrovata nella Chiesa. untuk merayakan Ci kebahagiaan chiama alla gioia di festeggiare la dan Bibbia Alkitab yang ritrovata nella ditemukan comunità fin kembali dall'inizio. sejak dari awal, Questo seperti ini. ma ci chiama anche Tapi memanggil kita trovare la Bibbia untuk nella nostra menemukan vita kitab personale. dalam kehidupan pribadi kita. Questo è il libro del Ini popolo adalah di Dio. kitab bangsa Tuhan. Questo è il libro di Ini tutti, adalah kitab bagi semua. di tutti, Semua. nessuno escluso. Tidak ada Per questo di luar hal mi ini. pare altamente Oleh karena simbolico itu, che Papa Francesco di bahwa Paus Fransiskus abbia istituito memberikan il ministero del lettorato, ministeri oltre che dell'accolitato, anche lektorat per le donne, dan akolitat perché donne e buka uomini bagi non perempuan. solo devono Karena laki-laki dan ascoltare la parola perempuan di bukan Dio, saja harus ma devono mendengarkan leggere la parola di sabda Dio Tuhan, tapi harus e membaca sabda comunicare la parola Tuhan di dan Dio. mengkomunikasi sabda Tuhan. Donne e uomini, Laki dan perempuan, anziani orang e lansia bambini, dan anak-anak. ma talvolta Tapi nella vita si seringkali dimentica dalam di kehidupan ascoltare. kita lupa mendengarkan. Si rinvia Lalu la batal lettura della parola di pembacaan Dio sabda a Allah. domani e così si allenta il rapporto Demikian personale con la hubungan pagina della Bibbia. dengan halaman-alam Lo ricordate Alkitab Giovanni hilang. Crisostomo? Masih ingat Yohanes Krisostomo Rinviare è l'inizio pernah della berkata, reticenza. penundaan ini adalah awal dari È penolakan, l'inizio di quella awal dari autosufficienza che sikap diventa idolatria di merasa sé, tidak butuh che dan infonde una menjadi povera esperienza, idolatri. ma da cui non è facile Ini uscire. pengalaman yang sedih dan tidak gampang keluar. Ritrovò il Yosia libro mendapatkan e chiamò kitab il dan popolo meminta ad umat ascoltare. untuk mendengarkannya. Ogni domenica, Setiap anche in maniera minggu, concreta, e questa domenica soprattutto, seperti hari Minggu ini, siamo kita chiamati dipanggil tutti semua a ritrovare il untuk libro nella nostra menemukan vita kitab personale, kehidupan nei dalam nostri giorni, kehidupan a kita untuk leggerlo, menghayatinya ascoltarlo e viverlo. dan mendengarkannya. È proprio per Oleh karena questo, itu, per ritrovare il libro, che veniamo kita alla berkumpul preghiera della untuk sera. berdoa, doa malam. In questo tempo Di masa sulit difficile, ini, nel buio di prospettive, vogliamo rimetterci ad kembali ascoltare la parola. mendengarkan sabda Tuhan. La parola non è un Sabda Tuhan bukan proyek, ma è tapi luce cahaya ai passi kah kita di masa kekelaman. Leggere la Membaca parola di sabda Dio Allah ci offre le parole berikan per la kepada kita kata-kata kita gunakan dalam doa. risposta alla proposta di camminare con il Signore. Membaca Leggere la sabda parola di Dio membebaskan ci libera kita dalla dari tirannia kebiasaan dei buruk sentimenti kita, e dei risentimenti, melembutkan dalle hati, passioni, dalla sclerosi membebaskan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Leggere la Membaca parola di sabda Dio Tuhan, Allah, immette nel cuore arido ed membebaskan egocentrico hati kita dari l'amore cintanya per bagi gli diri altri sendiri, che illumina loro cinta kasih terhadap yang lain. l'immagine di Dio. Leggere la Membaca parola di sabda Dio Allah libera, membebaskan apre la mente a pemikiran pensieri e sogni dan mimpi piccoli e grandi kecil dan per besar rendere la untuk vita in un mondo menjadikan migliore. dunia dan Quanto questo kehidupan nostro lebih baik. tempo ha bisogno di sogni e Betapa pensieri. penting dunia kita butuh mimpi Libera cioè dan dibebaskan. la speranza Bebaskan creativa harapan di kreatif un'umanità kemanusiaan yang lebih baik. Forse è un poco ardito Mungkin
Ma mi sembra sangat efficace penting dan efisien. citare in proposito Menyebut le di sini parole di un letterato pakistano seorang di qualche tempo fa, Mohammed Iqbal, Muhammad Iqbal il dari quale Pakistan dice: yang mengatakan, dirò apertamente saya akan berbicara quello che secara ho nel terbuka cuore. apa yang tersimpan dalam hatiku. Quello non è un Itu libro, bukan è ben kitab, altra adalah cosa. sesuatu lain. Quando Ketika penetra masuk dalam nell'anima, jiwa, l'anima jiwa diventa itu menjadi un'altra, jiwa lain. e quando l'anima è Ketika diventata jiwa itu un'altra, menjadi lain, si tramuta il mondo. akan berubah juga dunia. E qui Dan di Mohammed sini Muhammad Iqbal. Iqbal, seorang Cari amici, sastrawan. grande il dono della parola che Teman-teman, risuona nella Bibbia, letta la sangat domenica besar ogni karunia giorno, kitab letta in suci yang segreto nella dibaca propria camera. bersama-sama dan sendiri di kamar Ascoltare sendiri. la parola di Dio Akan sabda Tuhan e diventare veri telah uomini e donne menjadi manusia yang porta a nyata, creare un ambiente buono, membawa a kita untuk pensare e mewujudkan realizzare un dunia mondo lebih baik. migliore. Infatti, Sebenarnya, dice Gesù Yesus yang benedetto, diberkati, Verbo venuto in mezzo a noi, perkataan yang datang di antara chiunque kita, ascolta queste mie siapapun, barang parole siapa mendengarkan e le mette in pratica è kata-kata simile a un ini, uomo sama saggio seperti che ha orang yang costruito bijaksana yang la membangun sua casa rumahnya di sulla atas roccia. batu. O Oh Signore, Tuhan, che ci hai Engkau yang donato la tua parola mengaruniakan sabdamu Tuhan, e che per l'intelligenza materna della Chiesa ci doni maka questa domenica della parola di Dio, masuk akal gereja Engkau apri il memberikan nostro cuore hari Minggu sabda all'amore Tuhan. delle Bukalah scritture, hati kita terhadap cinta unisci la kasih nostra sabda Allah. comunità Satukanlah komunitas-komunitas attorno alla kita di tua samping parola, sabdamu. riempi il Isilah mondo dunia ini di amore dengan cinta kasih e di parole dan dengan misericordiose. kata-kata yang berbelas kasih. Sei benedetto tu, Kau Signore, terberkatilah Tuhan, Figlio e parola del Dio Putra, vivente, Sabda nostro Tuhan yang hidup, fratello e maestro, Saudara dan Guru che fai kami, porre i nostri piedi sulla roccia kaki kita di del atas tuo amore, batu cinta ora kasihmu, e sempre. sekarang dan sepanjang Amen. masa. Amin.